buka baju anaknya. Jangan malah dikemulin pakai pakai selimut tebel dan lain-lain. Jangan. Dahaknya ambil sekutumnya, lalu kita kirim ke lab untuk dikultur, ya. Nah, salah satunya dimasak patogennya. Loh, dimasak gimana sih Bu Debbie? Kembali lagi bersama Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang selalu setia, teman-teman sehat Debbie yang selalu setia untuk menonton semua video-video dari saya dan tim saya di Root of Life TV. Jangan lupa untuk subscribe Root of Life TV juga ya. Kali ini saya akan bagi soal demam. Mau tahu nggak protokolnya naturopati soal demam? Teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share video ini agar semakin banyak teman-teman dan keluarga kita yang terberkati dan semakin sehat secara alami bersama Root of Life. Oke teman-teman, demam. Siapa di sini yang panik kalau anaknya demam? Ya memang demam ini bikin panik ya. Tapi apakah kita harus panik sebenarnya teman-teman? No, demam adalah seperti kalau pembahasan saya soal batuk pilek, tubuh kita itu juga ada kemampuan untuk melawan patogen. Nah, salah satunya dimasak patogennya. Loh, dimasak gimana sih Bu Debbie? Ya, kayak kita memasak makanan kita agar terbunuh bakteri atau patogen di dalam makanan kita. Jadi tubuh kita pun bisa memasak. Jadi suhu itu dinaikkan agar patogennya mati. Itu bahasa awam yang mudah sekali untuk kita pahami. Ya nggak sih teman-teman ya? Jadi suhu tubuh kita naik in order untuk mematikan patogen yang terpapar dalam tubuh kita. Wajar kok kena patogen. Batuk pilek, virus aja ada 200 jenis sebelum ada corona. Jadi corona itu anak baru kan ya. Anak baru yang nakal banget. Tapi sebelum ada corona masih banyak virus-virus lainnya di dunia ini. Dan memang selalu bermutasi kalau ngomongin soal virus. Nah kalau demam kadang-kadang juga ada yang bakteri ya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah yang tropis. Bakteri itu banyak sekali. Jadi kita memang harus mengupgrade atau memiliki kemampuan melatih imun sistem tubuh kita untuk punya kemampuan melawan semua patogen tersebut teman-teman. Nggak bisa kita bikin badan kita itu manja istilahnya. Manja tuh maksudnya kalau dikit-dikit panas dikit aja langsung diturunin. Kenapa? Karena nanti kemampuan tubuh kita untuk membunuh patogen jadi berkurang. Ya enggak sih? Nggak bisa masak, nggak bisa bunuh bakteri sama patogennya. Jadi teman-teman, ada benchmark sebenarnya. Sebenarnya sih kalau anak-anak, saya biasanya sampai 39 atau 38,9 deh. Ya, kecuali bayi itu maksimal di bawah 2 tahun ya, itu 38,5 gitu. 38,5 baru kita turunin. Tetapi kita harus melakukan protokol-protokol naturopati nih agar supaya nggak nyampe ke 38,5 itu, karena sebenarnya titik didih dari poin ya bakteri atau patogen tuh mati itu adalah 38,2 teman-teman. Jadi kalau belum nyampe ke titik didih 38,2 ya nggak mati. Kayak kita kalau masak air, kalau nggak sampai 100 derajat Celcius nggak mati semua bakterinya. Paham? 38,2. Jadi kalau di bawah 2 tahun 38,5. Banyak klien-klien saya baru 37,7 aja langsung heboh, Bu Debbie anak saya demam. Ya udah, ini beberapa hal. Tapi kalau di beberapa orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar, dan kalau misalnya nih ya, kita harus pahami juga. Kemarin anak saya sempat kena positif corona.
saya nggak sadar itu positif karena tidak ada gejala yang menunjukkan dia ke arah corona. Jadi dia cuma pusing dan demam. Demamnya tuh sampai tinggi, sampai 40,6. Saya pakai paracetamol? Tidak. Jangan coba ini di rumah karena saya seorang praktisi kesehatan. Jadi saya melihat banyak faktor ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat anaknya masih mau makan, masih mau minum, masih merah mukanya, belum lemes kayak yang nggak ada tenaga banget, itu sebenarnya masih kita bisa push. Karena anak saya ini memang tubuhnya sudah terbiasa, saya bangun secara naturopati, jadi dia pun tahan banting ya. Jadi kalau untuk common cell bacteria atau bakteri yang umum-umum, itu nggak akan buat dia tumbang gitu. Kalau sampai dia tumbang ini pasti sesuatu yang serius. Dan benar, jadi dia pertama yang kena, yang bawa virus corona ini ke rumah kita dari sekolah, kemungkinan besar ya. Dia cuman pusing dan demam, itu aja. Pusing dan demam, makan pagi, makan siang masih oke. Itu terjadi di hari Sabtu ya, di bulan Juli, waktu itu akhir Juli. Malam aja dia menolak untuk menghabiskan makanannya sampai 5 sendok. Nah, anak ini maksudnya nggak fasih ya, makanan selalu dihabiskan dan segala macam. Jadi buat saya mendengar dia, udah ya mam, aku nggak mau lagi. Oke, aku dengarkan dia tidur, besoknya udah sembuh. Jadi apa nih Bu resepnya Bu gitu. Nah kalau teman-teman ikutin ya standarnya, kalau yang anak-anak mungkin 38,9, yang di bawah 2 tahun 38,5. Kalau ada riwayat kejang juga 38,5 paling maksimal ya, habis itu bisa diturunkan lewat pakai paracetamol. Nah kalau dengan protokol ini juga teman-teman saya jamin cuma numpang lewat semalam doang, atau 3 hari maksimal. Toh sebenarnya dari dokter juga menyarankan kalau demam taruh di rumah dulu, simpan di rumah dulu anaknya sampai 3 hari. Nanti setelah 3 hari berarti ini sesuatu yang bukan common cell atau bukan bakteri yang umum gitu, atau bukan patogen umum ya. Karena wajar kok tubuh kita every now and again atau sesekali. Kalau di naturopati sih 1 sampai 2 kali setahun tuh cukup ya kena penyakit-penyakit ringan seperti batuk pilek atau demam gitu. Tapi kalau lebih dari itu berarti ada sesuatu yang kekurangan yang kita harus cek, cari akarnya, diperbaiki dan kejar ketinggalannya. Oke, pertama yang kita akan lakukan begitu anaknya sudah sumeng-sumeng adalah Epsom salt bath. Ceburin anaknya di ember dengan Epsom salt. Oke, coba cek video-video saya yang tentang soal Epsom salt. Tinggal dicek aja gimana. Terus teman-teman kita akan memberikan minyak ikan. Minyak ikan ini kita double porsi. Jadi kalau sudah ada infeksi kita doublein, kita kali 2 dosisnya. Nah teman-teman mungkin kalau untuk anak-anak itu cari yang DHA, yang ada kandungan DHA-nya 800 sampai 900 mg. Dibagi pagi sama malam. Jadi 400 pagi, 400 malam. Nah, EPA-nya juga kalau bisa yang ada EPA-nya ya, teman-teman. Kalau dewasa fokusnya di EPA. Lah berikutnya adalah probiotik. Probiotik juga jadi doublein pagi dan malam. Anak-anak itu 5 sampai 15 billion, orang dewasa 25 billion dosisnya dikali 2. Habis itu adalah vitamin C. Nah, dosisnya jadinya kalau standar kan 300 sampai 600. Kalau pas lagi sakit naik jadi 600 atau 1200. Tergantung umur anak-anaknya. Terus teman-teman juga bisa menambahkan anti-inflammatory juice ya. Ada lemon campur sama air hangat. Terus dikasih madu mentah organik atau madu manuka. Berikutnya teman-teman juga bisa memberikan, pokoknya fokus di cairan teman-teman. Ini banyak sekali pemahaman di luar sana yang salah. Anaknya sakit mau dikasih makan, kasih makan. Stop, kasih cairan biar nggak dehidrasi. Itu nanti yang menjadi kekhawatiran medis kalau sampai ada dehidrasi ya kan. Kasih air aja. Pasti kalau lagi nggak enak badan nggak mau makan anyway. Kita aja kalau lagi nggak enak badan males makan, yang dewasa gimana anak-anak? Kasih air putih, bone broth, golden milk, pokoknya fokus sama cairan. Nanti tapi nanti berat badannya turun Bu,
Bu anak saya lagi ngejar bebek segala macam. Nanti kalau udah sembuh ya, cuma sehari doang kok kalau ngikutin protokol ini bener ya, tinggal nanti bales, anaknya juga nanti bakal makannya 2 kali lipat kalau udah sembuh. Kalau lagi sakit, imun sistemnya yang paling kita dahulukan sama tubuhnya. Nanti masalah yang berat badan dan lain-lain tuh besoknya baru dipikirin. Orang mau nyelamatin nyawanya dulu kok, lagi ngelawan patogen kok ya. Jadi jangan malah disibukin pencernaannya dengan makan ya. Oke, apalagi makannya yang fast food karena anaknya nggak nafsu, nggak selera, dikasih fast food, kasih gorengan. Yalah, nanti malah tambah naik inflamasinya, nggak kelar dong nanti jadinya. Ya, pahamin ini. Oke, berikutnya buka baju anaknya. Jangan malah dikemulin pakai pakai selimut tebel dan lain-lain. Jangan. Buka aja, telanjangin. Ibu atau ayahnya, siapa yang mau meluk, skin to skin. Kalau anaknya meriang atau kedinginan, peluk aja. Jangan malah ditutupin. Justru kalau dipakein baju yang tebal itu malah meningkatkan suhu tubuhnya. Itu yang kita nggak mau. Oke, abis itu ada beberapa. Ini ada yang kita bisa sarankan adalah ada homeopati juga buat menambahkan. Homeopati ini di UK sudah diterima ya, dan banyak bisa dibeli di toko di high street ya teman-teman, yang dasar ya teman-teman ya. Belladonna itu bagus sekali untuk kondisi demam teman-teman. Jadi begitu ini remedi yang kita buktikan sukses. Nah teman-teman, kalau sampai nih besoknya nih 1 malam, aku garanti deh kalau dengan protokol ini 1 malam kelar ya. Tentunya harus dicek pola makannya. Habis makan apa 2-7 hari sebelum kejadian demam. Kalau ada makanan, teman-teman juga bisa menambahkan yang namanya activated charcoal untuk mengeluarkan makanan tersebut sehingga tidak membuat peradangan dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya misalnya besoknya masih hangat badannya, walaupun turun cuma sedikit tapi masih hangat nih ya, aku sarankan teman-teman cek ke laboratorium vitamin D-nya, iron sama ferritin levelnya untuk atau juga bisa kulturnya. Jadi untuk mengetahui ini virus atau bakteri. Jadi dari iron dan ferritin level kita bisa tahu ini bakteri atau virus yang menginfeksi. Kalau sampai zat besinya, level ironnya itu lebih kecil dibandingkan ferritinnya, itu ada kemungkinan adalah bakteri. Berarti bukan virus ya, jadi kita nggak perlu panik sama coronanya. Terus habis itu kalau vitamin D tentunya buat imunitasnya. Terus habis itu kultur itu kita mau tahu nih teman-teman, kalau sudah ada tahu ini bakteri nih ya, langsung kita cari kulturnya dari mana Bu. Ya tergantung keluhannya di mana nih. Misalnya ada dahaknya, barengan ada batuk pileknya, demamnya. Dahaknya ambil sputumnya, lalu kita kirim ke lab untuk dikultur ya. Memang nanti pihak lab akan bilang oh kultur ini bisa seminggu gitu ya. Well, ini kan kita belum mau ke dokter dulu nih, kita mau cek. Kalaupun nanti kita di hari ketiga mau ke dokter, belum sembuh-sembuh juga, kita kemungkinan besar tinggal nunggu. Dok, aku udah kultur dok, tinggal nunggu beberapa hari. Biar nanti kalaupun harus menggunakan antibiotik, dokter pun sudah tahu mau pakai antibiotik apa, nggak nunggu-nungguan. Dan kalau sampai yang akan muncul semingguan itu adalah Commensal bacteria. Jadi bakteri umum. Tapi kalau bakterinya bakteri serius, itu akan muncul 1 kali 24 jam kok teman-teman. Ini saya buktikan di anak saya sendiri ya. Saya pernah berdebat dengan dokter, terus dokternya yakin, oh ini Commensal bacteria. Ternyata bukan Commensal bacteria, tapi adalah bakteri yang memang serius. Bakteri orang dewasa. Nah, kalau misalnya kayak ada sakit perut atau kayak gangguan di pipisnya, panas pipisnya, itu mungkin kita cek urin atau BAB-nya. Jadi kultur BAB atau kultur urinnya. Seperti itu teman-teman, semoga penjelasan saya tentang demam tinggi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan ini bisa membantu teman-teman untuk gak gampang panik. Dan mudah-mudahan bisa mengurangi angka penyakit-penyakit umum di anak-anak dan keluarga. Dan juga mengurangi penggunaan antibiotik. Teman-teman, antibiotik itu
jangan asal-asal digunakan ya. Hanya digunakan kalau memang ada infeksi bakteri yang serius. Dan juga kalau bisa tepat penggunaannya, jangan coba-coba berbagai macam antibiotik karena takutnya nanti jadi antibiotik resisten. Itu adalah epidemik atau pandemik lain ya. Semakin banyak orang-orang yang resisten terhadap antibiotik. Nah, itu bahaya kalau sampai kita kena infeksi bakteri yang serius, terus kita mau pakai apa obatnya? Jadi hindari penggunaan antibiotik yang berlebihan dan coba gunakan protokol naturopati dulu untuk menghadapi demam tinggi yang disebabkan oleh Commensal bacteria. Semoga bermanfaat. I love you all and thank you so much to stay tuned and like and comment and share this video and this account. Take care, salam sehat selalu. Love you.